beliau wakil rakyat. Bisa dibersuci, saya hanya ingin buka aja dulu maskernya. Jadi kemana rakyat mau mengadu kan? Nah, sedangkan kalau seandainya ini kita nih ada perkara nih, kita merasa bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur nih, kita mengadunya ke Komisi 3 DPR RI. Nah sekarang ini pelapornya Wakil Ketua Komisi 3. Mati Ibu tadi cerita bagaimana Pak, tanggal 27 anak saya dilaporkan, tanggal 1 habis maghrib dia datang polisi, bilangnya katanya hanya verifikasi dan sebagainya lah, cuma ternyata dibawa sampai sekarang dia nggak pulang. Nah singkat sekali tanggal 27 dari tanggal 1 kan singkat sekali. Bagaimana proses yang katanya disebut restoratif justice itu di mana untuk mempertemukan para pihak. Padahal tujuan dari surat edaran itu adalah bukan pembalasan katanya, jadi memulihkan keadaan seperti semula. Yang uniknya, saya sering dapat pertanyaan nih dari teman-teman media, wah Adam Denny juga pernah melaporkan jaring dulu katanya kan. Saya mau kasih tahu nih, perbedaan laporannya sama si Adam Denny sama jaring itu jauh, antara bumi sama langit. Waktu Adam Denny membuat laporan itu dalam upaya dia melindungi dirinya, karena laporan dia itu adalah pengancaman. Orang melapor polisi itu ada dua tujuannya, untuk dia minta perlindungan atau dia minta menindak pelakunya. Nah yang dilaporkan oleh Adam Denny ini karena dia merasa terancam, dia melaporkan tuh dalam upaya dia minta perlindungan supaya dilindungi nih dari pengancaman itu. Walaupun memang ada dampaknya dia menindak pelakunya. Nah sekarang yang dilaporkan oleh beliau ini kan sudah bisa dipastikan bahwa ini hanya untuk menindak pelakunya. Sekarang saya mau nanya nih, ada ancaman apa terhadap wakil kita DPR RI itu? Ada ancaman nggak atas laporan Adam Denny ini? Kalau Adam Denny melaporkan itu ada ancaman terhadap dirinya, sehingga laporannya pengancaman. Nah sekarang hilang nggak jabatan dari Komisi 3 itu? Tidak kan? Ada nggak pencemarannya, kerugian apa gimana? Tidak ada. Nah sehingga sebenarnya yang namanya restoratif justice itu harus cuma dilakukan. Kerugiannya di mana coba? Maaf Pak, saya potong Pak. Restoratif justice itu kan harus adanya mediasi antara kedua belah pihak Pak. Nah di sisi ibunya dan Denny yang udah meminta langsung, ada nggak tanggapan dari kuasa hukum sesama kuasa hukum ini untuk mengupayakan restoratif justice itu Pak? Kalau sama kuasa hukum sebenarnya udah ketemu Bu ya. Dia cepat sarankan katanya silakan Ibu bertemu dengan siapa? Asprinya menyarankan Ibu ketemu dengan lawyernya. Tapi lawyer ketemu lawyer sudah ketemu, silakan datang ke rumah. Makanya Ibu datang ke rumah. Tapi sampai di rumah, ya sampai detik ini ya dengan alasan keluar kota. Di sisi lain kan Pak Ahmad Saroni udah terbuka menerima membuka pintu maaf dari yang Adam Denny. Ya, tapi permintaan maafnya kan ada kata tambahan. Saya memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan. Nah, bagaimana kalau begitu? Yang namanya memaafkan itu menghapus hukuman. Jadi kalau seandainya kita bilang, saya sudah minta maaf sama dia, kalau memang benar ikhlas memaafkan dengan sepenuh hati, tidak akan perkara sampai pengadilan. Bang, tapi dalam tahap mediasi yang dibangun sama pihak penyidik datang nggak Bang mungkin dari pihak? Kalau Pak Ahmad Saroni datang pasti datang lah, orang ini sampai ke rumahnya panas-panas sampai. Bukan, maksudnya kan restoratif justice ini kan dari kepolisian juga mengupayakan ya kan? Iya benar mengupayakan. Nah, itu ada nggak maksudnya mediasi antara kedua belah pihak? Lah justru makanya acara hari ini itu kita pengen eksepsi karena ada ada istilahnya hukum acara yang menurut kami harus dilakukan seperti ini. Artinya karena begini loh. Tersebut dilengkap lah ya. Iya, sekarang gini kita lihat aja dari tanggal laporan aja tanggal 27. Nah, kalau laporan 27 nggak mungkin lah, oke lah tanggal 27 diperiksa juga si pelapornya. Oke, diketik segala macam. Nah, kebetulan yang melaporkan ini kuasa hukumnya kan, belum lagi si prinsipalnya. Kalau dia tanggal 28 atau 29, prinsipalnya sekarang gini, apakah semua laporan itu orang itu dianggap benar? Bisa saya laporkan semua orang-orang. Kalau ini kan berarti laporan itu begitu tanggal 27 dilaporkan, saya tidak tahu Pak Ahmad Saroni itu diperiksanya kapan.
Nah kalau begitu si kuasa hukumnya melaporkan, terus prinsipnya dilaporkan, berarti laporan itu sudah dianggap benar 100%, sehingga ada dilakukan penangkapan. Berarti dianggap semua laporan itu dianggap benar semua dong berarti. Kalau gitu saya bisa melaporkan orang siapa aja, bisa lawan-lawannya bisa saya laporkan dong. Nah ini yang jadi kami sebagai orang hukum tuh, waduh, kalau tanggal 1 orang langsung ditangkap, nah terus bagaimana orang melakukan penyelidikan dan penyidikannya itu? Terus apalagi kalau ada pertanyaan, apakah sudah dipertemukan para pihak untuk mencari jalan keluarnya, konfrontir dan lain sebagainya? Ini berarti kan nggak dilakukan. Tiba-tiba tanggal 1 rumah didatangi, diketok, orang dibawa. Sampai sekarang nggak pulang. Nah, bagaimana orang tua nggak pernah diundang untuk bicara masalah perdamaian dan sebagainya. Dan perlu saya ingatkan juga ya, kita sama-sama belajar lah. Oke lah, kita anggap Pak Ahmad Saroni itu korban. Apa sih korban itu? Dalam definisi hukum, korban adalah orang yang mengalami kerugian atau menderita fisik. Kalau seandainya saya lukai orang, itu jadi korbannya, fisiknya luka, menderita dia. Atau ada kerugian. Sekarang saya tanya, anggaplah uploadan dari Adam Denny benar. Ada kerugian apa? Terus ada penderitaan fisik apa sehingga dia bisa dikatakan korban? Kok nafsu amat sampai ini masuk pengadilan? Mungkin boleh dibocorkan sedikit mungkin dokumen apa sih Bang sebetulnya? Kan sampai sekarang masih pertanyaan kenapa sepenting itu Bang? Ya, atau gini. Saya juga sebenarnya kalau sidang hari ini saya justru pengennya ini dibuka transparan lah. Saya juga penasaran dokumen apa, nanti saya takut salah gitu kan. Takutnya saya megang dokumen, takutnya dokumen yang saya buka ini bukan ini, nanti saya juga lagi kena masalah. Nah justru saya pengennya dokumen apa ini buka semua. Kalau memang ada pelanggar hukum ya kita buka semua, biar pengen tahu gitu. Biasanya kan kalau udah ditetapkan jadi tersangka itu ada 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti. Terus ada BAP dari penyidik yang Iya. disampaikan ke pihak terlapor. Iya. Itu udah diterima. Belum, kita belum terima nih. Tadi jaksa saya telepon, kami meminta dakwaan plus turunan berita acara keseluruhannya. Sampai kita belum terima apa-apa ini. Ini berarti belum tahu postingan Adam Denny. Belum tahu postingan yang mana. Postingan mana. Nah terus juga postingan itu kan begini loh. Di dalam pasal itu kita itu Adam Denny dianggap dia memposting tanpa hak dokumen elektronik atau informasi elektronik, itu pidananya. Nah sekarang itu punya siapa? Kita juga belum tahu nih. Belum tahu nih. Isi dari Iya, karena kan yang kalau berita beredar semua itu seolah-olah memojokkan bahwa Adam Denny kan begini, Adam Denny begitu segala macam. Nah, ini perlu kita luruskan. Ada yang bilang, ini kemarin tuh mulutmu harimaumu, ini karena pernah melaporkan ini segala macam. Beda. Yang dilaporkan Adam Denny itu dia upaya melindungi dirinya karena dia diancam. Ada rasa takut dia. Yang mengancam juga ya istilahnya kita tahulah yang ngancam siapa. Nah, sekarang ini ada situasi dan suasana apa yang mengancam beliau itu? Ada kerugian apa? Ada rasa khawatir apa? Kok tiba-tiba langsung membuat laporan, terus juga langsung melakukan penangkapan sampai sekarang ditahan, ini ada apa? Bahkan di surat edaran Kapolri itu ditulis begini loh. Kalau si pelaku sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf, walaupun korban tidak memaafkan, tidak boleh ditahan. Tapi faktanya sekarang ditahan. Ibu mungkin cerita sedikit ya, Bu. Terakhir ketemu Adam Denny mungkin apa yang disampaikan sama beliau? Waktu itu habis maghrib yang tugas datang, Adam cuma bilang, kan saya nanya, biar nggak sesek. ada apa Adam? Nggak apa-apa mah, nggak apa-apa mah, dia begitu. Terus pas udah keluar pagar mau berangkat, cuma klarifikasi kok mah gitu. Terus ternyata sampai besoknya sampai sekarang dia nggak pulang. Itu aja. Bu, Artinya belum ketemu lagi Bu setelah penangkapan itu, apa pernah ketemu dengan Adam? Iya, saya ketemu. Waktu memberi surat penangguhan penahanan juga ketemu Adam di sana. Kondisinya Sakit juga di sana, gimana kondisinya mungkin? Alhamdulillah kemarin terakhir ketemu sehat. Bu, seandainya Ahmad Saroni nonton ini Bu, apa yang mau disampaikan? Saya dari lubuk hati yang paling dalam sebagai orang tua Adam Denny itu sidangnya. mohon maaf yang sebesar-besarnya